Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bermuhajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjung haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Yang saya hormati Dewan Panitia IKDMI Lampung dan saya hormati Ustadz Ustazah IKDMI Lampung dan saya juga hormati para peserta IKDMI Lampung. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu, bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Banyak orang berkata, kita bersyukur harus dengan cara itu sendiri. Tentunya, merealisasikan syukur adalah sesuatu yang mudah, insya Allah. Akan tetapi kita butuh kepada sesuatu yang bisa memberikan pemahaman tentang hakikat daripada syukur itu sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Nuh sebagai abdan syukuran, hamba yang banyak bersyukur. Quran Surah Al-Isra ayat ketiga. Sungguh ini menunjukkan bahwasanya kategori hamba yang bersyukur adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita bersyukur? Ya akhi, ketahuilah, sesungguhnya seseorang disebut bersyukur apabila ia telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, bahwasanya itu adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Yang artinya, barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmatku, dan barang siapa mengkufuri nikmatku, maka azabku sangat pedih. Quran Surah Al-Ibrahim ayat ke-7. Kemudian yang kedua, saudaraku, hamba yang bersyukur adalah yaitu yang mengucapkan dengan lisannya, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia telah bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Allah sangat suka dan sangat cinta untuk dipuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Laisa ahadun ahabba ilaihi madhu minau lillah.
Tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku, orang yang senantiasa memuji adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang hamba apabila telah makan lalu ia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku, makanan ini, dan memberikan rezeki kepadaku. Maka kata beliau akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, saudaraku, berarti hamba ini adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Hamba ini ia mengetahui bahwasanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semua kenikmatan yang kita rasakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musibah yang menimpa kita, hendaknya kita memuji Allah. Dalam arti hadis Rasulullah SAW, apabila Rasulullah SAW ditimpa kenikmatan, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Dan apabila beliau ditimpa musibah, lalu ia mengucapkan innalillahi, kepada Allah lah tempat kembali. Adapun yang ketiga, saudaraku, maka sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan kenikmatan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kenikmatan itu untuk beramal saleh, menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia berupa nikmat sehat dan nikmat berbagai macam nikmat berupa harta yang Allah berikan kepada kita. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.